Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kita berjumpa kembali Sobat Harmoni di acara Icmi Talk ya. Pada sore hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial ya, Bapak Dr. Asep Sahid Gatara. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama? wabarakatuh. Alhamdulillah Sehat. Gimana aktivitas di ini penghujung Ramadan? Ya, kita menjemput inilah akhir Ramadan ya. Akhir Ramadan. Baik, mungkin bisa menyapa dulu Sobat Harmoni. Sobat Harmoni dimanapun Anda berada, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semoga semuanya semakin harmoni lahir dan batin. Ya, pada sore hari ini karena kita berada di penghujung Ramadan ya, ya tentu ini sudah mulai pada siap-siap biasanya ya, mudik ya. Ya. Pak Asep mudik kemana? Mudik saya ke Garut. Oh, Garut, ya. Belum mudik, kapan rencana? Rencana kita H-1 atau H-2. Oh, H-2 masih lama berarti ya. Lama gitu. Nah, Pak Asep mungkin bisa cerita nih ya, kan tadi dari Garut nih, asli dari Garut. Nah, sekarang ada di Icmi sebagai bendahara, betul ya Pak Asep ya? Betul. Nah, mungkin bisa cerita sedikit latar belakang Pak Asep, terus kemudian aktivitas di mana saja gitu, supaya bisa lebih kenal juga dengan para Sobat Harmoni. Ya. Baik, terima kasih Kang Jalu. Terima kasih kepada semuanya yang hari ini menonton acara Icmi Talk ya, yang diselenggarakan oleh Pemuda Icmi bersama dengan Icmi Orwil Jawa Barat. Ya, saya sekarang aktivitas banyaknya di dosen ya, di perguruan tinggi atau di kampus, tepatnya di UIN Bandung. Dan saya mengenal Icmi itu sejak saya mahasiswa. Oh, lama. Mahasiswa saya mengenal terutama ketika Icmi banyak kegiatan, kajian-kajian, seminar-seminar, dan saya beberapa kali mengikuti acara yang digelar oleh Icmi, baik Icmi Jawa Barat maupun Icmi Pusat. Setelah itu saya juga akhirnya diajak jadi bagian dari beberapa kepanitiaan dalam acara Icmi itu waktu jadi mahasiswa. Kemudian setelah itu baru dijadikan pengurus, terutama pengurus di Badan Otonomi Majelis Sinergi Kalam ya, Masika. Waktu itu jadi wakil ketua, atau sekarang sudah jadi pemuda Icmi ya, yang sekarang lagi dipimpin oleh Kang Jalu ya, di Jawa Barat ini. Nah, kemudian saya juga aktif di MPW, menjabat sebagai departemen pertama itu, kemudian menjadi wakil sekretaris dan menjadi wakil ketua. Dan juga di kepanitiaan saya juga melakukan beberapa diamanati, dari mulai panitia Silakwil, kemudian panitia Muswil itu pernah saya laksanakan ketika saya menjadi bagian dari pegiat Icmi Jawa Barat. Wah, panjang. Dan ya. Yang terakhir ketika Muswil yang terakhir di 2022 ya, saya diamanati menjadi tim formatur ya, tim formatur hasil Muswil. Dan di rapat formatur itu saya ditunjuk sebagai bendahara ya, mendampingi ketua Icmi Orwil Jawa Barat. Itu Kang Jalu ya. Ya. Terkait keicmian saya. Sudah panjang ini berarti ini pengalamannya luar biasa ya, dari sejak mahasiswa sudah aktif di Icmi sampai menjadi dosen di UIN ya Bandung, lalu kemudian sekarang menjadi bendahara di Icmi Jawa Barat. Baik, kita kembali ke topik nih Kang Asep ya. Tadi kita udah sempat membahas tentang mudik ya. Mudik ini kan kayaknya sesuatu yang khas ya di Indonesia ya. Betul atau enggak nih kira-kira nih? Nah, kira-kira melihatnya seperti apa kalau dari sisi tentu Pak Asep ini kan sebagai dosen di UIN di FISIP ya berarti ya. Nah, ini kayaknya apa ya sebenarnya yang berada di belakang fenomena mudik ini nih? Ya, fenomena mudik ini sebagai bagian dari fenomena kemanusiaan ya,
yang di dalamnya ada pergerakan dan perpindahan orang, dan itu sebenarnya sudah bagian dari fenomena lama. Jadi ketika ada manusia, maka di situ ada pergerakan perpindahan tempat dari tempat ke tempat yang lain. Ada misalnya penamaannya itu adalah hijrah, ya. Ada yang namanya migrasi, ada namanya juga nomaden. Nah, untuk konteks Indonesia, fenomena pergerakan manusia itu terutama dihubungkan dengan lebaran seperti saat ini, itu dinamakan atau dikonseptualisasi dengan istilah mudik. Jadi mudik itu mulai muncul istilah ini di tahun 1970-an. 1970 ya? Lama sekali. Jadi ini kan untuk orang muda lah. Orang muda melihat satu peristiwa yang begitu kompleks ya, tentang lalu lalang pergerakan manusia yang dari kota ke desa, maka itu disebutlah mudik. Dan muncullah beberapa kajian, beberapa pengertian tentang mudik itu apa. Ada yang dari kamus juga sudah disebutkan ya, udah masuk ke buku Pos Besar Bahasa Indonesia tuh udah ada apa itu mudik. Tapi kalau di negara lain kayaknya nggak ada ya fenomena seperti ini ya, atau berbeda kira-kira ini ya, fenomena? Sudah ada, karena emang ini fenomena manusia secara keseluruhan, pergerakan perpindahan kemudian. Tapi emang kalau namanya mudik ya itu khas Indonesia, karena itu terkait dengan perayaan hari raya Lebaran. Nah, di yang lain mudik itu cuma sehari misalnya, atau 2 hari dan tidak terkait dengan hari raya. Ya ada misalnya di negara-negara jiran ya, yang sama Muslim juga ada, tetapi tidak seperti mudik yang ada di Indonesia. Oh gitu. Kalau di sana kayak gimana ininya? Ya mudiknya tidak begitu masif begitu ya, begitu masif, tidak melibatkan. Jadi bedanya cuma di intensitasnya aja. Intensitasnya yang kemudian membedakan antara mudik di Indonesia dengan mudik yang ada di misalnya di Malaysia, kan ada juga namanya kampung balik kampung misalnya kan kayak gitu. Namanya tidak ada. Jadi mudik itu murni konseptualisasi untuk di Indonesia gitu. Jadi dinamakanlah mudik seperti itu. Di Bangladesh juga yang sesama mayoritas Muslim juga ada, dan hampir menyerupai, tetapi emang sekarang mungkin mulai ada perbedaan bagaimana mudik ini diperlakukan ya, atau dijalankan di Indonesia gitu. Berarti sebetulnya ada ya, fenomenanya, tapi mungkin intensitasnya ya, itu tidak sebesar seperti di Indonesia yang terjadi ya. Kalau misalkan yang terjadi nih di sekalian kita ya di Indonesia, itu sebetulnya apa yang terjadi sih di kala mudik itu ya? Apakah memang ada hal yang khusus gitu, orang datang pulang mudik terus dia ngapain gitu, sehingga membuat memang fenomena ini menjadi unik gitu di Indonesia? Ya, ini kan bagian dari fenomena sebelumnya, ada fenomena urbanisasi gitu ya. Oh, oke, urbanisasi. Yang di awalnya juga ada fenomena nomaden begitu. Kalau nomaden kan tidak balik lagi ke awal, tetapi nomaden pindah lagi ke tempat yang baru begitu. Tapi kalau urbanisasi itu terjadi di tahun 80-an, di tahun 70-an itu karena dilihat bahwa kehidupan yang baik itu ada di kota gitu. Dan di kota emang kemajuan di berbagai aspek, di pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya itu dianggap sangat maju. Maka dari desa itu atau dari kampung itu banyak punya bayangan untuk bisa hidup lebih baik, dan itu bayangannya ya di kota. Dan itu banyak yang berhasil emang ketika di kota itu. Dan tentu karena judulnya adalah urbanisasi, ya pasti akan balik lagi atau pulang ya. Pulang itu ya tentu kalau mudik ini kan sementara. Pulang sementara, bukan pulang selamanya, bukan pindah selamanya. Nah, sebutlah mudik, karena mudik itu kan sekali lagi artinya pulang ke kampung halaman gitu. Atau pergi ke hulu ya, ke udik ya. Udik itu kan diartikannya hulu sungai ya, atau pedalaman. Nah, itu
terkait dengan mengapa misalnya mudik ya sampai sejauh ini masih terus berjalan atau berlangsung. Ya tadi dikatakan nih kaitan dengan urbanisasi dan kehidupan yang lebih baik di kota ya. Berarti ini erat juga dengan masalah pemerataan sebetulnya ya. Kita ada problem pemerataan sehingga orang merasa lebih baik tinggal di kota daripada di desa gitu. Bener ya seperti itu? Ya. Ya itu karena terkait dengan pembangunan yang saat itu misalnya lebih banyak berorientasi kota dan itu diwujudkan di sejumlah aspek pendidikan kan yang bagus-bagus itu ada di kota. Kemudian lapangan kerja juga ada di kota. Jadi ini dampak yang dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada waktu itu. Tapi walaupun sekarang juga ada upaya dari pemerintah misalnya bagaimana orang-orang kembali lagi ke desa atau berkarya di kampung halaman. Nah, ini mungkin kita bisa didorong supaya ada keseimbangan pembangunan itu, tidak hanya di kota tapi juga di kampung halaman atau di desa. Nah, saya sebut dengan kalau ada urbanisasi maka ada istilah udikisasi. Udikisasi. Namanya ya. Lucu juga udikisasi. Jadi ada bukan mudikisasi tapi udik, karena mudik itu kan berasal dari kata udik gitu. Untuk balik maka pakai awalan M ya, jadi mudik. Nah, udikisasi itu ya bisa jadi tawaran bahwa ternyata desa juga bisa menyiapkan keadaan hidup yang lebih baik. Mungkin nggak misalkan ya ketika kita sudah merata nih, tadi kan kita bicara bahwa ini kaitannya dengan ketimpangan ya antara kota dengan desa. Kalau misalkan pembangunan kita sudah cukup merata, pembangunan di daerah ya, misalkan di luar Jawa juga lebih baik gitu kan, di udiknya jadi lebih menarik, fenomena mudik ini jadi berkurang gitu. Kira-kira bisa terjadi nggak ke depannya? Dimungkinkan seperti itu terjadi kalau misalnya pemerataan bangun itu terjadi. Jadi di desa lebih mapan lagi dalam pembangunannya misalnya, itu bisa terjadi penurunan intensitasnya begitu. Kalau mudiknya masih berlangsung begitu. Cuman nggak seintens sekarang kayaknya semua mudik tuh keluar Jawa gitu atau misalkan ke Jawa Tengah gitu ya. Atau ke Jawa Timur kan. Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Karena mereka itu memang merantau ya dari sini, merantau kemana-mana, lalu kemudian kembali lagi ya. Jadi fokusnya kan selalu di situ tuh. Yang dibahas setiap tahun kan bagaimana infrastruktur tol nih dari Pulau Jawa kan, mulai dari Banten sampai ke Jawa Timur kan, dia sebenarnya mengumpulnya di situ-situ aja orang ini ya mudik ya. Nah kalau kita bicara terkait dengan dampak ya, ini kan memang sudah terjadi bertahun-tahun ya, dari tahun 70 tadi kalau kata Pak Asep. Ada nggak sebetulnya dampak sosial buat warga desa sendiri atau misalkan buat warga kota nih dengan adanya fenomena mudik ini? Ya, buat desa misalnya yang awalnya cenderung sepi gitu ya, kemudian cenderung tidak terlalu banyak orang berminat datang, tapi dengan musim mudik ini suasana jadi tidak sepi. Ya paling tidak selama masa mudik lah, masyarakat desa menjadi tidak sepi atau menjadi ramai. Ramai dalam pengertian yang luas. Ramai misalnya dari aspek ekonomi. Kan mudik ini sebenarnya pergerakan kontribusi uang kota yang datang ke desa, maka perekonomian desa kan menjadi bergetar begitu. Dan banyak yang memperkirakan bahwa ratusan triliun itu berputar ya selama mudik ini. Nah jadi buat masyarakat desa tentu ini akan menjadikan selama masa mudik itu akan ada getaran ekonomi. Kemudian juga tentu akan juga ada getaran-getaran psikologis gitu ya. Karena misalnya orang desa itu juga butuh role model yang sukses di kota.
Karena banyak juga yang misalnya yang datang ke kampung kan orang-orang sukses, sukses dari sisi usaha misalnya, sukses dari sisi pendidikan. Kemudian Buat kalau orang kotanya, buat orang kota ya tentu ketika ada mudik itu ini menjadi yang awalnya ramai gitu ya, kota ini ya menjadi lebih sepi, dan itu bisa jadi bahan untuk tarik napas lah, ruang tarik napas buat masyarakat kota. Ketika kota ternyata ada juga ketenangan. Jadi kita saksikan misalnya H-2 atau H+2 itu kota sangat lengang gitu ya. Dan itu jarang didapatkan ketika di hari-hari biasa. Jadi keramaian jadi pindah ke desa, kemudian ketenangan yang ada di desa itu beralih ke kota. Dan itu dibutuhkan oleh masyarakat kota ya, yang kebetulan tidak mudik gitu ya, karena mungkin kesibukan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan untuk refresh ya, refresh suasana yang itu emang ternyata kota itu juga dibutuhkan suasana yang tenang. Wah, luar biasa. Berarti dampaknya positif buat warga desa ya, karena ada tadi pertukaran informasi, ada role model, tapi buat warga kota juga ternyata lebih tenang, dan mereka butuh ya ada kota ini jadi lebih sepi gitu ya. Mungkin sepanjang tahun rame, lalu kemudian musim mudik jadi tenang kotanya. Ini bagus untuk pemulihan ya. Nah, kalau tadi dampak positif, kalau dampak negatifnya ada nggak? Tentu ada dalam hal budaya misalnya. Budaya kota misalnya yang tidak cocok dengan budaya desa itu bisa membuat peralihan budaya yang tidak baik di kota, kemudian pindah ke budaya desa. Nah, ini yang tentu ada hal-hal yang negatif. Misalnya budaya konsumerisme gitu ya. Okay. Kemudian budaya mempertontonkan kemewahan gitu. Itu kan sesuatu yang terbiasa misalnya kalau di kota misalnya. Nah, itu kan kemudian kalau dibawa ke desa, itu kan bisa mempengaruhi. Karena orang desa kan misalnya selalu merujuk ke sejauh ini itu merujuk ke orang-orang kota. Dan ketika orang kota selesai mudik misalnya balik lagi ke kota, maka itu akan tersisa, kemudian bisa mempengaruhi budaya yang ada di desa. Nah, jadi itu juga harus diakui emang ada begitu dalam perjalanan atau dalam pengelolaan mudik ya. Dari tahun ke tahun. Begitu. Berarti memang ada dampak-dampak yang harus bisa dihindari ya. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan nih di desa untuk bisa meminimalisir dampak-dampak mudik tadi gitu ya, biar nggak terlalu menjalar gitu budaya-budaya tadi. Kira-kira gimana, Pak? Ya. Tentu desa juga memiliki filter ya, memiliki filter yang kemudian sekarang ini kan juga sudah bermanfaat buat bahwa masyarakat desa juga sudah punya kedewasaan, sudah punya kecerdasan sehingga bisa memisahkan atau membedakan mana yang itu bentuk peradaban baik gitu ya, dari kota, mana itu bagian dari kebudayaan yang buruk begitu. Dan filter itu ya bisa datang dari tokoh masyarakat ya, atau tokoh desa atau tokoh kampung halaman yang bisa juga menyampaikan atau memperlihatkan secara perilaku bahwa memang itu adalah sesuatu yang bisa dipisahkan antara misalnya mana peradaban kota yang memang itu baik dan mana budaya kota yang tidak baik. Ya, berarti tadi ada peran dari ini ya, pemuka desa atau tokoh yang dijadikan patron di desa ya. Betul. Bisa memberikan filter tadi ya, sehingga budaya-budaya kotanya tidak semua yang buruk itu bisa disampaikan ya, bisa menular ke warga desa. Nah, kalau misalkan kita bicara kan Pak Asep sebagai dosen juga di FISIP ya, di UIN ya. Ini kalau kita bicara
tentang ketahanan nasional nih ya. Tadi kan ada efek-efek negatif, efek positif. Nah, kira-kira mudik ini bagaimana kalau kita lihat dari perspektif tadi gitu? Ya, jadi mudik ini menunjukkan bagaimana pola relasi warga dengan negaranya. Dan itu sudah teruji dari tahun ke tahun. Dan sejauh ini itu sudah mulai ada perbaikan di sana sini lah. Makanya sekarang kan keunggulan lain dari mudik Indonesia itu adalah nilai keakraban ya, keakraban antara rakyat atau warga dengan negaranya. Jadi kalau ingin melihat sejauh mana keakraban warga dengan negara, nah lihatlah di musim mudik begitu. Sejauh mana negara mencurahkan perhatiannya kepada warganya untuk melayani atau fasilitasi mudik ini. Dan saat ini saya lihat hampir semua kementerian atau lembaga di negara kita ini terlibat. Dari mulai Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi ya, itu juga meluncurkan tentang Mudikpedia misalnya. Itu kan ini. Kemudian apalagi yang Kementerian Perhubungan ada tentang misalnya mudik gratis gitu ya. Kemudian ada juga Kementerian Kesehatan tentang mudik sehat. Nah, itu salah satu wujud dari bagaimana langkah untuk menuju keakraban antara negara dengan warganya. Dan itu juga akan menentukan tentang bagaimana konstruk dari ketahanan nasional kita. Jadi bagaimana kemampuan negara dalam mengantisipasi atau dalam menghadapi segala ancaman. Nah, keterlibatan negara tadi itu dalam rangka itu mewujudkan bagaimana ketahanan negara itu bisa didorong begitu. Dan itu ada di mudik. Dan mudik saya ibaratkan seperti pupuk begitu. Karena mudik kan ketika orang datang ke kampung itu pasti menemui keluarganya, menemui keluarganya dan juga menemui tetangganya gitu. Dan itu pasti akan ada yang didapatkan, misalnya keharmonian ya, tepat dengan TV Harmoni ini. Ada keharmonian di keluarga yang selama ini misalnya tidak harmoni atau tidak harmonis atau renggang lah. Tapi ketika ada mudik ini menjadi lebih ikatan sosialnya mau diperkuat gitu ya. Dan bahwa keluarga itu ya sesungguhnya adalah akar dari ketahanan nasional. Jadi memperkuat keluarga secara tidak langsung juga memperkuat ikatan sosial masyarakat. Dan akhirnya bisa meningkatkan ketahanan nasional kita sebagai bangsa. Tapi tadi menarik ya bahwa di mudik ini kita jadi bisa melihat ya apakah negara itu punya andil atau hadir ya. Kalau misalkan negaranya punya perhatian, maka nanti juga itu juga punya efek positif juga ya, meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara karena negara hadir melayani ya warga untuk bisa mudik dengan selamat, dengan sehat. Nah, ini kira-kira apa yang bisa dilakukan nih oleh pemerintah ya kita di saat ini untuk bisa membantu kelancaran ya mudik supaya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita tadi. Ya. Satu emang ada keunikan untuk mudik tahun ini ya, bahwa mudik saat ini kan ada di bawah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi lah. Seperti ada kebijakan penghematan anggaran negara, kemudian juga dihadapkan dengan defisit APBN ya. Nah, itu kan menimbulkan terhadap daya beli masyarakat. Ya, makanya ini juga ada yang memprediksi tahun ini akan ada penurunan mudik secara kuantitatif ya begitu. Dan ini tapi tidak mengurangi, walaupun ada penurunan, tidak mengurangi bagaimana perhatian negara terhadap warganya ketika misalnya masih ada sekitar 50%-an melakukan mudik ya. Ya diantaranya ya tadi itu misalnya ada beberapa kebijakan yang itu bagaimana memudahkan rakyatnya atau warganya yang sedang mudik
dari mulai kepolisian kan, ada kepolisian, ada tentang one way, ada titik-titik macet seperti apa, informasi seperti apa, itu sangat dibutuhkan oleh karena belajar dari mudik-mudik tahun-tahun sebelumnya kan terjadi misalnya kemacetan yang luar biasa, kemudian ada korban. Nah, untuk tahun ini momentum untuk negara hadir bahwa saat ini lebih mudah, kemudian lebih nyaman dan lebih lancar, dan kalau itu terwujud, nah itu akan semakin memperkuat hubungan antara negara dengan warganya begitu. Ya, jadi ini sebenarnya peluang ya buat negara, pemerintah untuk bisa meningkatkan tadi kepercayaan publik ya di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi ya. Ini tentu sangat berharga sekali ya, harus bisa dimanfaatkan dengan memberikan pelayanan mudik sebaik-baiknya. Nah, mungkin Pak Asep nih, kalau sekarang kita bicara tentang pesan ya. Dari Pak Asep sendiri nih, apa sebetulnya yang menjadi harapan bagi para pemudik kita ya, para sobat Harmoni yang mungkin sedang siap-siap mudik, bentar lagi mungkin minggu depan ya, berapa hari lagi sudah mulai berangkat ke kampung halaman masing, apa yang menjadi pesan yang bisa disampaikan? Ya, kalau lihat dari sejumlah informasi sebenarnya mudik sudah dimulai hari ini ya. Hari ini ya udah rame ya di jalan. Tanggal 21 Maret ini sudah mulai, tapi pemerintah mulai merencanakan operasi ketupat per tanggal 23 Maret, berarti 2 hari ke depan lah kira-kira. Dan saya berharap bahwa para calon pemudik ini ya tentu ikuti segala petunjuk informasi dari pemerintah. Banyak sekali lagi yang peduli ya, kementerian, lembaga terhadap mudik kita ini. Bagaimana supaya lebih lancar, lebih aman, dan lebih nyaman, terutama juga semakin membahagiakan. Kemudian selain itu juga dipastikan bahwa kesiapan diri kita untuk mudik ini lebih dikedepankan lagi, dari mulai kendaraan, karena kan kita juga tahu bahwa mudik ini semua matra ya, udara, lautan, dan juga daratan. Ini mesti juga disiapkan. Ada yang jauh berkilo-kilometer, ada beribu-ribu kilometer, ada juga yang jarak pendek. Tapi itu tetap harus ada kesiapan. Dan yang ketiga tentu harus juga memaknai mudik ini secara luas. Tidak hanya mudik secara jasadi, tapi juga mudik secara rohani. Gitu. Karena mudik ini tidak hanya sekedar pulang kampung ya, atau pergi ke udik, tetapi juga dimaknai sebagai perjalanan purwadaksi. Jadi tidak hanya mudik atau memudik, tapi memudikkan pikiran kita, hati kita terhadap asal usul kita, atau kepada purwa kita, kepada wiwitan kita, dari mulai keluarga, kemudian ada leluhur, dan ada tempat kelahiran kita. Kemudian juga ingat tentang tujuan kita atau daksi kita, tentang bahwa kita itu ya ujungnya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho sang Khalik. Jadi kalau itu yang kita pegang dalam mudik ini, ya insya Allah ada dalam pelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena sekali lagi mudik itu adalah perjalanan purwadaksi. Gitu Kang Jalur. Ini kita dapat istilah baru ini ya Sobat Harmoni ya, purwadaksi. Jadi mudik yang juga punya nuansa spiritual atau nuansa religi, betul ya? Seperti betul, itu. Betul. Jadi bukan hanya datang fisiknya saja ke kampung, tapi juga di sana ada pengalaman religi ya. Betul. Kita bisa mengingat kelahiran kita, mengingat tentu juga nilai-nilai yang ada diajarkan ya oleh para pendahulu kita di kampung ya. Nah ini yang menurut saya justru menjadi pesan penting ya, bahwa ternyata mudik itu bukan cuman berpindah dari kota ke udik ya, tapi juga bagaimana kita bisa kemudian ada perjalanan spiritual juga ya. Ini luar biasa. Oke, mungkin tadi ada banyak hal yang kita bahas ya terkait dengan mudik. Apa kira-kira yang closing statement dari Pak Asep nih kepada Sobat Harmoni sekalian ya, menjelang Idul Fitri terutama, kita kan sebentar lagi juga mudik, puncaknya tentu di Idul Fitri ya. Nah mungkin ada pesan-pesan Idul Fitri yang mau disampaikan, Bangga? Ya.
Baik, terima kasih Sobat Harmoni dan Kang Jalu. Jadi pada saat ini yang berbahagia, saya tentu menjelang Idul Fitri ini yang paling dikedepankan adalah permohonan maaf ya, permohonan maaf lahir batin, dan selamat juga kepada semuanya yang akan merayakan Idul Fitri ya di tahun ini. Semoga semuanya mendapatkan rahmat, kemudian maghfirah, dan tentu yang terakhir adalah kita akan benar-benar terbebas dari api neraka. Dan juga dari sisi kemanusiaan, kita berharap bahwa mudik dan lebaran itu adalah momentum bagaimana membangun keakraban antara warga dengan negaranya. Saya kira itu Pak Kang Jalu. Iya. Baik, terima kasih Pak Asep ya sudah bisa menemani kita berdiskusi di sore hari ini ya, di 21 Maret. Insya Allah akan ada satu episode nih terakhir yang akan tayang 28 Maret ya, minggu depan, terkait dengan Lebaran. Nanti dengan menampilkan Ibu Ina Wiyandini ya, atau kita kenal dengan Ina Kukis. Nah, itu pasti lebih menarik lagi tuh ya. Kita bicara tentang Lebaran tentu nggak jauh-jauh dari kue itu. Nah, dari saya mungkin itu cukup sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Jalu Priambodo undur diri. Pada para Sobat Harmoni dimanapun Anda berada, selamat mudik, selamat sampai tujuan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Inilah munajat dari Imam Ali Zainal Abidin sehubungan dengan keberadaan bulan suci Ramadan. Wahai bulan Allah yang agung, wahai hari raya kekasih Tuhan, Assalamualaika, wahai waktu-waktu yang menyertai kami dengan penuh kemuliaan. Wahai bulan dengan jam-jam dan hari-hari kebaikan, Assalamualaika, wahai bulan yang ketika harapan didekatkan dan amal dihamparkan. Salam bagimu wahai Ramadan, sahabat yang datang membawa kebahagiaan dan pergi meninggalkan kepedihan. Salam bagimu wahai kawan yang membuat hati menjadi lembut dan dosa berguguran. Salam bagimu wahai bulan penolong yang membantu kami dalam melawan setan dan memudahkan kami menapak jalan kebaikan. Salam bagimu wahai Ramadan, betapa panjangnya engkau bagi para pendurhaka, betapa mulianya engkau bagi hati orang-orang yang percaya. Salam bagimu wahai Ramadan, engkau datang pada kami membawa keberkahan dan membersihkan kami dari kesalahan. Salam bagimu wahai Ramadan, engkau datang kepada kami membawa keberkahan dan membersihkan kami dari kesalahan. Salam bagimu wahai Ramadan, bulan yang dirindukan sebelum kedatangannya dan disedihkan sebelum kepergiannya.
Salam bagimu wahai Ramadan. Karenamu betapa banyaknya kejelekan telah dipalingkan dari kami. Karenamu betapa banyaknya kebaikan telah dilimpahkan kepada kami. Pesan hikmah Ramadan, persembahan Paul dan Mick. Adi, tolong kamu rapikan laporan kemarin dan siapkan di meja saya ya. Oke Tri, nanti aku siapkan. Siapkan juga data-data buat meeting nanti siang. Oke. Kerjaan banyak banget, belum yang ini, belum yang itu. Aduh. Kamu sakit kepala? Pusing? Minum obat dong. Iya nih, bingung nyari obat sakit kepala yang pas. Sakit kepala, migrain, pusing milih obat. Jangan ambil pusing. Bila sakit kepala, tuntaskan dengan Poldanmic. Poldanmic meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Hai, gimana? Udah kelar? Masih pusing? Tidak lagi. Untuk sakit kepala, saya tidak pernah ambil pusing. Untuk sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain, Poldanmic obatnya. Sakit kepala reda, kerjaan tuntas. Oh, Poldanmic. Pol. Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Al-Maksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di antara para muwakif yang bertanya mengenai Al-Quran Braille. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengenalkan Al-Quran Braille. Ini adalah satu Al-Quran Braille lengkap dengan terjemah. Memiliki berat lebih kurang 24 kg. Di dalamnya ada 30 jilid Al-Quran Braille. Dan ini adalah satu dari 30 juz Al-Quran Braille. Lalu bagaimana cara membacanya? Izinkan saya mencontohkan bagaimana cara membaca Al-Quran Braille. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Begitulah cara membaca Al-Quran Braille. Setelah tadi kita menyimak bagaimana cara membaca Al-Quran Braille, kali ini saya mengenalkan huruf dalam Braille. Nah, ini adalah huruf Braille. Titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di atas ini adalah sedikit dari huruf hijaiyah dalam Braille. Ini alif titik 1. Kemudian ba titiknya 1, 2. Lalu ta titiknya 2, 3, 4, 5. Kemudian tha 1, 4, 5, 6. Lalu jim 2, 4, 5. Kemudian ha 1, 5, 6. Dan terakhir yang ada di sini adalah kho 1, 3, 4, 6. Terima kasih bagi para muwakif yang sudah menyaksikan acara ini. Semoga ini menjadi hasanah pengetahuan bagi para muwakif yang sampai saat ini senantiasa ikut serta dalam program wakaf Al-Quran Braille bagi para tunanetra di seluruh Indonesia. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.